Kata haqqullah menariknya perlu diingat, ini memelihara hak-hak Allah. Kata hak itu sendiri juga sebenarnya merujuk kepada Allah. Karena Allah disebut juga sebagai Al-Haq. Al-Haq. Wali haqqullah ini adalah orang yang betul-betul membaktikan dirinya untuk menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah. Dengan kata lain apa teman-teman sekalian, bahwa syariat itu penting. Tidak bisa lepas dari syariat. Tidak benar, tidak tepat orang yang mengatakan orang yang menempuh jalan sufi mengabaikan syariat. Karena bahkan jangankan yang wajib, sunnah saja dia anggap wajib bagi dirinya. Coba bayangkan itu. Jadi apalagi yang wajib. Jadi kalaupun misalnya ada penyimpangan yang dianggap terkait sufi, kemungkinan besar bid'ah. Bukan meninggalkan. Itu At-Tirmizi maupun bahkan sebelum Al-Muhasibi menekankan itu bahwa jalan tasawuf sufi ini tidak lepas dari syariat. Yang sekarang kita bedah sesuatu coba. Oke, siap. Karena ini penting menurut saya, ini istilah saya juga baru dengar ini istilah. Jadi sampai sebegitunya ya dibagi wali. Gue kan ada yang lebih detail. Kita tahu ini ada detail betul gitu kan. Nah, tadi antum bilang wali apa yang dengan cara jalan sidki itu tadi, itu kan dibagi dua. Ya, betul. Apa itu tadi? Yang pertama itu adalah wali haqqullah. Yang kedua waliullah. Baru waliullah. Bayangin itu. Wali haqqullah dan waliullah. Nah, sekarang betul. Apa itu wali haqqullah? Nah, wali haqqullah ini kita mudahnya terbantu karena kemarin kita muhasibi masih bicara hak Allah ya. Buat teman-teman gak nyambung nonton yang episode pertama. Ini nyambung banget ya, relate banget. Inilah yang kemudian memang saya katakan bahwa terkait pemeliharaan, terkait muhasabah itu kaitannya masih tren lah masa itu ya. Jadi apa namanya, kata ar-riayah, kata muhasabah, kata haqqullah itu ya. Nah, tapi kita sedikit ulas. Jadi kata haqqullah menariknya perlu diingat, ini memelihara hak-hak Allah. Kata hak itu sendiri juga sebenarnya merujuk kepada Allah. Karena Allah disebut juga sebagai Al-Haq. Itu yang perlu diingat. Jadi kata Tuhan secara umum kita dalam tradisi Islam, kalau memasuki tradisi sufi lebih populer disebut dengan Al-Haq. Kalau di filsafat Islam disebut wujud. Dengan wujud. Jadi ada beberapa istilah yang masing-masing merujuk kepada Tuhan sesuai dengan disiplin ilmu. Tergantung juga sih. Kalau Surwari bilang cahaya. Cahaya. Lain lagi. Oke, lanjut kita. Terus. Nah, jadi wali haqqullah ini adalah orang yang betul-betul membaktikan dirinya. Tadi seperti kata kuncinya kan ya, menghentikan, menjauhkan dorongan rendah. Itu keywordsnya. Orang yang ada di jalur sidq ini. Nah, ini orang-orang yang sungguh-sungguh menekan hawa nafsunya, mendorong hawa nafsunya untuk menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah. Nah, hak Allah sebagai Tuhan, sebagai Al-Haq, sebagai kebenaran realitas tertinggi itu adalah tentu saja untuk ditaati, untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Untuk dilaksanakan. Dengan kata lain apa teman-teman sekalian, bahwa syariat itu penting. Tidak bisa lepas dari syariat. Tidak benar, tidak tepat orang yang mengatakan orang yang menempuh jalan sufi mengabaikan syariat. Karena bahkan jangankan yang wajib, sunnah saja dia anggap wajib bagi dirinya. Coba bayangkan itu. Jadi apalagi yang wajib. Jadi kalaupun misalnya ada penyimpangan yang dianggap terkait sufi, kemungkinan besar bid'ah. Bukan kafir, bukan meninggalkan, tidak. Karena dia justru membaktikan dirinya kepada Tuhan, sehingga sunnah saja dia perlakukan seolah-olah wajib. Apalagi yang wajib. Itu yang perlu Karena apa? Karena itu hak Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh itulah di jalur ini yang disebut sebagai wali haqqullah. Dan itu At-Tirmizi maupun bahkan sebelum Al-Muhasibi menekankan itu bahwa jalan tasawuf sufi ini tidak lepas dari syariat. Yang termasuk dari haqqullah itu tadi. Betul. Ya, kalau
Tirmizi menyebutnya syariah. Ya. Kalau Al-Muhasibi menyebutnya itu riayah wa qiyamu biha dan melaksanakannya, dan itu melalui perintah Tuhan. Ya, syariah sebenarnya. Sama-sama syariah. Ya. Artinya di sini bahwa tidak ada sejauh ini sufi yang meninggalkan meninggalkan betul bahwa syariah gitu ya. Betul, oke. betul. Ini penting ini soalnya. Penting. Ya, yang kedua. Nah, orang yang pertama tadi ini, kesimpulannya ini Bang, pertama bahwa orang yang wali haqqullah adalah wali yang totalitas untuk menjalankan hak-hak Allah. Ini disebut sebagai shadiqun. Ya, nanti kita belakang akan sebutkan lagi kembali levelnya. Tentang makam itu. Nah, dari mana ada istilah itu? Karena memang sejak awal disebut sebagai tariqus sidq. Jalannya orang sidq itu. Iya. Nah, kemudian orang yang beruntung bersungguh-sungguh di level itu kemudian bisa naik kelas. Inilah yang baru kita sebut sebagai waliullah. Jadi jadi apa namanya, yang waliullah ini bisa dibilang orang yang dorongan nafsunya itu bukan lagi hanya sebatas untuk mensucikan diri. Tidak, dia berusaha memurnikan dirinya itu. Saya lupa istilahnya. Khalisah ubudiyah. Ya, khalisah ubudiyah. Penghambaan yang murni ya. Penghambaan yang murni. Karena ini menarik karena dia membedakan antara ubudiyah dan ibadah. Gimana? Nah, kita kan taunya cuma ibadah. Ibadah itu pun kita cuma mengartikan sebagai ritual. Ingat loh. Kita rata-rata mengartikan ibadah ritual. Kalau dia enggak, ini ibadah sangat terkait dengan ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Kesadaran seorang hamba bahwa dia terhubung dan bergantung kepada Tuhan. Itu ubudiyah. Secara mutlak ya. Iya. Jadi kalau di Tuhan ada rububiyah, di hamba ada ubudiyah. Nah, kesadaran ini akan ketergantungan hamba kepada Tuhannya inilah yang disebut ubudiyah. Realisasinya apa? Itulah yang disebut ibadah. Jadi ibadah yang benar adalah yang ada kesadaran ubudiyahnya. Kalau kesadaran ubudiyahnya tidak ada, yakin saja tidak mungkin khusyuk. Jadi ini sebenarnya salah satu ajaran trik untuk khusyuk. Di situ dia ada kesadaran ubudiyah, kesadaran kebergantungan kepada Tuhan. Dan kalau dia tidak punya kesadaran itu, maka dia cuma formalitas saja ibadahnya. Sah. Dapat gugur kewajiban, gugur. Tetapi bahwa dia punya nilai manfaat lebih dekat dengan Tuhan, tunggu dulu. Tidak ada. Kenapa? Karena kesadaran ubudiyah itulah. Nah, karena bahkan orang di level wali haqqullah aja baru belajar itu. Iya. Coba bayangkan betapa beratnya ini. Jadi kita sekarang sudah bicara level wali nih. Kita sekarang sudah bicara 2 wali. Sebelumnya wali ammah. Nah, sekarang karena memang tidak ada klasifikasi di situ. Yang kedua tadi adalah wali haqqullah. Nah, baru ketiga waliullah. Nah, jadi waliullah ini juga berbeda secara umum dengan pemahaman umum kita. Waliullah ini kan kalau umum kita mengandaikan semua wali cuma sebutan waliullah saja. Itu tidak salah juga. Karena dia mengatakan bahwa ini waliullah bukan wali setan. Ya kan? Tapi kalau di sini ada waliullah ini adalah level tertentu. Jadi di antara 5 level, jadi ada 5 ini. Di antara 5 level ini waliullah itu cuma salah satu jenis wali, yakni wali haqqullah yang berhasil naik. Kenapa? Karena dorongan nafsunya bukan lagi hanya sebatas menyucikan jiwa, tetapi memaksimalkan menggantungkan diri kepada Tuhan dengan ubudiyah. Yang itulah tadi khalisah ubudiyah. Itulah tadi khalisah ubudiyah. Itulah yang menjadi orientasi dia. Bagaimana menyadarkan diri betul penghambaan dia kepada Tuhan sehingga kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi waliullah. Oke. Nah, yang khalisah inilah yang kemudian yang karena penuh kesadaran murni mutlak akan kesadaran kebutuhan kepada secara mutlak kepada Tuhan, maka dia akan naik level menjadi waliullah itu tadi. Jadi disitulah dia berubah dari shadiqun menjadi siddiqin. Ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan di antara kedua itu, dan itu tadi ini jenis ketika dia menempuh
jalan yang benar atau jalan perjuangan yang benar atau tariqus sidq. Nah, yang kedua yang tadi sudah sempat kita sebut itu Bang Sahal adalah tariqul minnah. Jalan anugerah. Tuhan yang jemput dia. Aduh, ini yang dimimpikan oleh semua orang. Tuhan yang jemput dia, Tuhan yang ambil dia. Di sini ada dua. Pertama wali mujtahid, yang kedua wali majzub. Nah, wali mujtahid ini sebenarnya masih orang sidq juga. Lengkapnya itu sebagai ahlu sidq wal juhud. Iya. Jadi kelompok orang yang bersungguh-sungguh benar-benar berjuang, inilah yang ada di sini tadi. Nah, di level ini kemudian Tuhan menjemput dia, Tuhan yang langsung memilih dia. Jadi seperti yang kita bicarakan dari awal, semuanya ini lebih pada rahmat Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kata kuncinya tetap ya, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Masalahnya adil nggak? Ya. Nah, saya mau nanya. Oke, nanti kita bicara. Ingatkan saya. Oke ya. Itu. Terus ada lagi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi ini adalah majzub. Wali majzub ini mereka ini disebut sebagai muqarrabun wal majzubun. Orang yang didekatkan dan ditarik ini. Nah, inilah yang disebut sebagai wali majzub, dan orang bilang wali majdub ya kalau yang lain mungkin kan wali majdub. Wali majdub yang di sini konteksnya bukan berarti orang yang hilang akal, orang yang mungkin mohon maaf kurang waras, enggak. Dia tetap punya kesadaran penuh. Mereka inilah yang kemudian nanti udah dapatkan level sebagai khatmul aulia ya ini. Si yang wali majzub inilah yang disebut sebagai khatmul aulia atau wali penutup. Jadi bukan penutup di sini cuma sebatas tidak ada wali setelahnya, bukan. Itu wali puncak, wali tertinggi. Khatmul aulia, kita langsung membahas di khatmul aulianya ini ya. Karena khatmul aulia itu sederhananya adalah setiap wali pasti mendapatkan percikan kenabian. Setiap wali memperoleh percikan kenabian, dan khatmul aulia adalah orang yang paling besar bagiannya dari percikan kenabian itu. Ya, saya jadi At-Tirmizi itu kalau nggak salah menjelaskan ya sebenarnya semuanya betul. Ada percikan kenabian, ada yang sepertiga, ada yang 50. Iya. Nah, ada yang lebih paling banyak lah kenabian. Inilah yang mungkin yang disebut khatmul aulia. Khatmul aulia. Nah, sebelum khatmul aulia, kayaknya menarik tadi kan itu ada istilah kata kunci itu bilang puncak. Puncak, betul. Penutup itu puncak. Betul. Berarti kan menunjukkan ada level di situ. Ada levelnya. Emang dalam konsep At-Tirmizi ini apakah ada station atau makom-makomnya? Oh iya, seorang wali itu? Betul. Kalau kita bahas walayah, kewalian, tidak mungkin lepas pembahasannya dengan makomat, tingkatan. Kenapa? Karena kewalian bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bicara kalau namanya hubungan sejauh mana? Sejauh mana, betul. Sejauh mana sih? Lu kenal sama Ustadz Wario? Kenal, dekat. Tapi sejauh mana dekatnya? Kan ada levelnya ya. Ada levelnya. Oke. Nah, sejauh mananya ini yang disebut sebagai makom itu. Makom itu. Dan di sini ini setidaknya ada 5 yang disebutkan. Ada 5. Apa aja itu, Ustadz? Ada 5 yang sebenarnya sepintas selalu saya sebutkan tadi. Pertama, muwahhidun. Ini adalah orang-orang yang ahli tauhid, mengesahkan Tuhan. Inilah yang masuk di kelompok wali ammah tadi. Wali umum. Nah, yang kedua di atasnya sebagai shadiqun. Shadiqun ini adalah orang yang levelnya tadi adalah wali haqqullah. Kenapa? Karena dia menempuh jalur tarik sidq. Kemudian ya, yang ketiga siddiqin. Padahal beda, yang satu ismul fa'il, ini ismul maf'ul. Kira-kira. Tapi secara ruhiyah tempatnya beda. Baitul Izzah ini dia itu tempatnya sebagai kayak kiblatnya di langit dunia. Kalau kita ini kan Baitul Haram ya. Nah, kalau di langit dunia Baitul Izzah, di sini diturunkannya Quran dari Lauh Mahfuz secara keseluruhan. Quran turun di situ, tapi keseluruhan baru dicicil ke Rasulullah. Di sini berkumpulnya kiblatnya malaikat di langit dunia. Kemudian Siddiqin itu dia secara rohaniah dia di Baitul Ma'mur. Itu yang kiblatnya di langit 7. Nah,
Yang keempat itu adalah muqarrabun. Muqarrabun ini sudah tempati oleh majzub sendiri. Oh, jadi yang tadi. Kenapa? Karena dia disebut sebagai qarrabun wal majzubun. Dan terakhir ini adalah al-munfaridun. Al-munfaridun inilah yang makom tertinggi untuk wali. Disitulah ada tadi yang sepintas Bangsal sebutkan, penyatuan dengan Tuhan. Bahkan sebelum munculnya Abu Yazid dengan istilah ittihad, Hallaj dengan hulul, atau Ibnu Arabi dengan wahdatul wujud. Artinya At-Tirmizi sudah lebih dulu mempunyai gagasan tentang kesatuan manunggaling kaulo Gusti. Kemanunggalan manunggal Gusti antara hamba dengan Tuhan. Dengan istilahnya fardaniyah atau fardaniyah. Al-munfaridun. Nah, terakhir Ustaz, ini waktu kita terbatas. Padahal menarik sekali membahas al-munfaridun ini. Nah, apakah level berarti makom tadi kan ada 5 itu berarti kan? Betul. Dari mulai muwahhidun, as-sadiqun, siddiqin, kemudian muqarrabun, terakhir adalah munfaridun. Nah, berarti munfaridun ini level paling puncak banget. Paling tinggi. Kalau di Nabi itu seperti maqamah mahmudah. Enak banget tuh ngeliat ayat itu tuh. Nah al-munfaridun ini apakah bisa kita artikan inilah yang disebut khatmul auliya? Iya. Khatmul auliya ini statusnya khatmul auliya, tapi walinya disebut wali majzub. Jadi ini sebenarnya relate banget tiga-tiganya. Oke. Terakhir, ini kayaknya kita udah diingatkan soal waktu nih. Iya. Bicara wali kok asik juga ya. Sudah jam 3. Terakhir gini, ini kan kita bahas konsep kewalian. Saya mau nanya, selalu pertanyaan saya di akhir itu, ada nggak sih pesan moralnya ya? Karena kalau ngomong wali kan pada hakikatnya intinya soal karunia. Ya kan, bener nggak sih Ustaz? Benar. Jadi lu mau gimana pun, usaha gini sedekat apapun, tapi kalau tanpa inayatullah, enggak juga bos. Nah, artinya saya mau bilang, lalu kita ini kalau masih nggak sih apa pesan moralnya? Karena ada intervensi Tuhan gitu loh. Kalau kita nggak tahu Tuhan itu mau kasih apa enggak. Betul. Di sini kesimpulannya kan semua bahwa semuanya dipilih karena dicintai Allah. Tapi perlu diingat bahwa Allah mencintai pasti punya alasan. Ada satu perbuatan dia yang membuat Allah jatuh cinta sama dia dan Allah memilihnya. Dalam kasus Tirmidzi apa? Merawat ibunya. Atau kisah yang lain saya tutup sedikit. Imam Shibli contoh, itu orang yang sangat tergila-gila dengan Tuhan dan banyak karamah diceritakan. Tahu kenapa dia selamat masuk surga? Pada waktu dia yakin semua ibadahnya disebut, Allah bilang bukan itu. Allah katakan apa? Kamu pernah menyelamatkan seekor anak kucing di Baghdad, kamu bawa pulang dia pada waktu hujan lebat, kamu hangatkan, kamu beli susu, karena itulah kamu kuterima. Jadi kita tidak pernah tahu ibadah mana kita yang Allah sukai, sehingga sebab mungkin selalu lakukan kebaikan. Tapi yang kedua, kita juga jangan meremehkan keburukan apapun, karena kita tidak tahu, mungkin justru itu yang bikin Allah kesal sama kita. Mungkin segitu Bang Sahar. Ngeri. Iya. Make sense. Oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu karena waktu. Baik teman-teman pemirsa Sadra TV, untuk lebih lanjut detailnya teman-teman bisa baca langsung di buku Warisan Agung Tasawuf, mengenal karya besar para sufi yang diterbitkan oleh Sadra Press. Bahkan bisa mengunjungi langsung ya Sadra Press kalau ingin membeli, kalau di toko buku nggak ada. Karena ini buku sangat menarik sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.